pengertian anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Penilaian anggaran ini akan diuji dan dikelola sehingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan atau tidak. Namun, penggunaan anggaran kas sebagai alat ini hanya untuk memperkirakan dana yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua, ada tujuan anggaran kas. Untuk mengetahui keadaan surplus atau defisit kas suatu perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. Yang kedua, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan utang. Yang ketiga, memberikan gambaran posisi akhir pada setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Yang keempat, menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Dan yang terakhir, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Metode penyusunan anggaran kas. Ini ada 3 metode. Yang pertama, metode perkiraan kas atau metode langsung. Metode ini didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan, yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran, seperti penjualan, biaya dan pengeluaran untuk penambahan barang modal. Metode ini sering dipergunakan untuk perencanaan kas jangka pendek sebagai bagian direncanaan laba tahunan. Yang kedua, ada metode ikhtisar laba rugi atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar laba rugi yang dianggarkan. Laba berisi yang direncanakan diubah dari dasar aktual menjadi dasar kasartinya, sesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non-kas seperti persediaan utang, biaya yang dibayar di muka, aktual dan penundaan. Selanjutnya, sumber kas lainnya dan kebutuhan kas lainnya cari. Metode ini cocok untuk proyeksi kas dalam jangka panjang. Untuk sejumlah perencanaan kedua, pendekatan akan memberikan arus kas yang sama, hanya berbeda dalam jumlah rincian yang diberikan. Metode yang terakhir ada metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan laba rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka perimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka perimbangannya adalah overdraft yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Selanjutnya ada cara menyusun anggaran kas. Cara yang pertama, tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Yang kedua, tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang. Yang keenam, konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.